Moshi Moshi, selamat datang di channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan positif. Untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan mengungkap tentang sebuah tema, yaitu kejujuran yang akan dia ungkap. Sora jujurnya juga nggak tahu apa yang akan keluar di kartu Sora nanti, tapi Sora menyarankan untuk kamu yang mungkin sedang tidak siap, sedang tidak baik-baik saja, mungkin bisa menonton video ini di lain kesempatan. Ya, karena Sora benar-benar nggak tahu apa yang akan terungkap. Jadi tolong nanti jangan serang Sora secara pribadi ya. Kejujuran yang akan dia ungkap. Siapakah orang ini? Orang ini tuh orang yang penuh banyak kecewa dan luka di dalam hidupnya dia. Ya, banyak hal-hal yang membuat dia itu jadi mellow, jadi sedih gitu loh ya. Karena banyak sekali mungkin hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan dia mau. Keadaan membuat dia kecewa ya. Jadi mungkin orang ini punya banyak ekspektasi, banyak dia lukai. Dan orang ini sekarang adalah dengan posisi di mana dia lebih banyak mengutamakan pikiran dia daripada perasaannya dia. Jadi seperti seseorang yang harus mengorbankan hati dan perasaannya karena situasi dan kondisi yang mungkin tidak memungkinkan ya, gitu loh. Orang ini tuh orang yang penuh dengan ambisi ya. Dia mungkin ingin berhasil, ingin sukses di dalam hidupnya. Orang yang sedang merasa bahwa saat ini aku harus fokus banget menghadapi apa yang harus aku hadapi pada saat ini, gitu ya. Jadi orang ini tuh sedang berambisi dan menaruh semua energinya dia buat fokus untuk sama hal yang ada di depan mata dia sekarang. Mungkin masalah, mungkin situasi-situasi yang sulit. Orang ini tuh tipe yang memang kadang-kadang bisa terburu-buru. Ya, kadang-kadang bisa terburu-buru sehingga kadang-kadang ceroboh gitu loh ya, ada agak apa ya, rushing itu ada juga gitu loh ya. Dan orang ini tuh kayak masih ingin memperjuangkan banyak hal ya. Kadang-kadang pergerakan dia itu terkesan terburu-buru sehingga mungkin kurang dipikirkan gitu loh ya, kalau yang Sora lihat. Orang ini juga adalah orang yang sedang mengalami situasi-situasi ekonomi yang mungkin sedang kurang kondusif ya. Jadi mungkin ada yang sulit secara finansial, ada yang mungkin merasa kesepian juga ada, merasa ditinggalkan juga ada, merasa terabaikan juga ada. Jadi ya keadaannya sedang dalam persimpangan yang cukup sulit ya, dan kondusif sisi hidupnya dia itu kayak nggak kondusif ya. Nah, orang ini tuh sedangkan ya menginginkan itu sesuatu yang kesuksesan yang terbesar, yang terbaik yang bisa dia miliki. Jadi bisa saja orang yang latar belakangnya tadi ekonominya cukup baik tapi sekarang jatuh ya, atau orang yang sedang jatuh tapi dia pingin banget bisa fokus untuk bisa punya finansial yang lebih baik. Itu juga ada ya. Oke, jadi orang yang sekarang energinya, pergerakannya itu banyak dia fokuskan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan finansial, sehingga perasaan itu pun akhirnya menjadi prioritas ke nomor sekian gitu loh. Kenapa? Karena secara logika dia menyadari kalau situasi aku finansial nggak settle, gimana energi aku mau aku pakai buat yang lain gitu loh. Karena kan kita hidup dalam dunia nyata ya, bukan dalam dunia bayang-bayang gitu loh ya. Kita lihat sekarang situasi, kondisi, keadaan kamu sama dia hubungannya seperti apa. Situasi di sini di mana ada masalah finansial sangat besar yang berpengaruh terhadap hubungan kalian ya. Bisa saja dia juga sedang butuh banyak finansial yang sangat besar sekali, bantuan yang sangat besar, tapi ini juga bisa menandakan kamu sebenarnya mungkin saja telah memberikan bantuan finansial yang sangat besar ke dia, itu juga bisa ya. Oke, itu ada. Dan yang kedua adalah ada situasi di mana perjalanan percintaan kalian masih jalan, tapi seperti masih young love, artinya belum stabil perasaannya, belum stabil percintaannya gitu loh ya, tapi sudah banyak pengorbanan, tapi kok seperti apa ya, belum percintaannya itu masih antara memang usia percintaan atau hubungannya masih muda, atau memang arahnya itu benar-benar masih labil yang belum ke arah serius gitu loh ya. Karena bisa saja di sini memang ada cinta pada pandangan pertama, itu juga ada tapi di sini langsung saja ada perasaan cinta atau sayang yang manifestasinya besar. Jadi situasinya adalah di sini meskipun baru atau mungkin baru jalan lagi dalam tanda kutip, tapi sudah langsung mempunyai perasaan-perasaan yang besar di sana
Ya, ini bisa saja mungkin kamu juga punya ekspektasi yang besar sama dia, atau kamu sudah memberikan rasa cinta yang besar ke dia juga gitu loh. Kita lebih jauh lagi. Kalian saling terkoneksi secara kuat gitu. Jadi karena perasaannya sangat kuat, koneksinya pun sangat kuat ya. Tapi di sini ada emosi-emosi yang tersembunyi, emosi-emosi yang ditahan, itu juga ada. Oke. Dan di sini juga ada sosok ibu ya, entah memang ibunya itu menjadi sosok yang harus dia bantu secara finansial pada saat ini, atau memang ada situasi-situasi di mana mungkin kamu juga mungkin nggak mendapat restu dari sosok ibunya dia, itu juga ada ya, masalah finansial, masalah kemakmuran, sehingga perasaan pun jadinya labil. Oke, kita lihat lebih jauh lagi siapa orang ini. Orang ini tuh banyak gak terbuka sama kamu, banyak bersembunyi sama kamu. Jadi kamu merasa mungkin di sini ada ketidakterbukaan, adanya kurang kejujuran. Di sini juga artinya ada yang kamu merasa kamu dikhianati. Itu ada, ya. Karena dia tuh sering tiba-tiba ngilang, itu juga ada. Tiba-tiba nggak ada juga ada, ya. Seseorang yang kalau Sora di sini kalau ngomong itu dia hanya mengutamakan kata-kata dia, itu juga ada, egonya cukup tinggi. Cara berpikir dia, analisanya dia tuh dia kadang-kadang bisa memaksakan di worst situation, dia memaksakan apa yang di dalam pikiran dia untuk bisa orang lain ngerti. Ya, kata-kata dia sangat tajam, analisa juga. Orang ini ada beberapa, tidak semua. Ada yang masih terikat dalam ikatan pernikahan. Jadi ini bisa saja third party situations ya. Atau ada orang yang mungkin sebenarnya sebelumnya punya hubungan yang berencana ke arah pernikahan, itu juga ada. Oke. Orang ini tuh sudah banyak membuat emosi kamu naik turun ya. Jadi sebentar itu kadang-kadang bisa naik, sebentar lagi bisa turun ya. Jadi banyak menguji kesabaran kamu untuk ngadepin orang ini. Oke, jadi dan ini juga bisa menandakan emosi dia pun bisa berubah-ubah. Jadi bisa saja ada yang moody. One time bisa sweet banget, gitu loh. One time bisa sulit banget. Orang ini juga punya banyak keinginan dan kemauan, ya, yang ingin dia capai dalam hidupnya dia. Ada beberapa ya, tidak semua. Secara posisi kondisi badannya ada beberapa yang berisi, itu juga ada, ya. Dan orang ini punya banyak mau dan punya banyak mimpi dan keinginan. Sekarang kita coba fokuskan ya. Kamu fokuskan ke kartu Sora yang di sini. Sora akan hitung sampai hitungan kelima untuk kejujuran apa yang akan dia ungkapkan. Ingat, kamu bisa dapat satu, bisa dapat semua. Oke, masukkan energinya. Sora hitung sampai 5. Fokuskan orang itu lalu ucapkan, kalau bisa dikatakan sebanyak 3 kali. Katakan apa kejujuran yang ingin dia ungkapkan. Katakan apa kejujuran yang ingin dia ungkapkan. Katakan apa kejujuran yang ingin dia ungkapkan. Silakan diulang 3 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kamu masih butuh waktu, silakan di pause. Oke. Yang pertama, apa sih kejujuran yang mau diungkapkan? Oke. Dia mau jujur bahwa situasi dia, khususnya soal keuangan, itu sangat terombang-ambing. Ya. Jadi kayak ada situasi keuangan itu dia masih merasa keuangannya itu kayak ada gitu loh. Tapi segala sesuatunya itu masih harus diproses. Ada situasi keuangan di mana dia itu masih harus banyak exploring soal keuangan dia. Oke. Dan banyak yang dia merasa bahwa dia tuh butuh lebih daripada apa yang ada sekarang gitu loh. Jadi dia tuh kayak pingin dapetin rezeki lebih yang jauh banyak banget gitu loh ya. Tapi itu semua masih harus dia proses gitu ya. Jadi di sini ada yang mungkin juga sedang fokus untuk ngurusin tentang properti keluarga, warisan keluarga, itu juga ada. Ya. Dan orang ini pingin jujur sama kamu bahwa sebenarnya dia itu bisa merasakan bahwa kamu salah satu jadi seseorang yang seperti dalam tanda kutip malaikat buat dia, ya. Seseorang yang banyak memproteksi dia, kamu banyak mengarahkan dia. Dia menyadari itu semua, gitu loh. Bahwa kamu sebenarnya seseorang yang seperti memproteksi dia, melindungi dia. Oke. Kamu di sini bisa saja berdealing dengan seseorang yang divine maskulin, yang kulitnya putih, atau rambutnya mungkin ada yang diwarnain pirang kah, atau memang pirang karena dia memang beneran bule gitu loh ya. Tapi di sini ada sesuatu tentang warnanya putih atau kuning langsat ya. Dan
di sini dia mau jujur bilang bahwa dia sekarang sedang harus bertahan dengan situasi-situasi finansial yang nggak suportif, situasi-situasi yang sulit gitu loh ya. Dan sebenarnya ada sisi memang dia tuh sebenarnya keras kepala gitu loh ya. Dia menyadari gitu loh kalau dia tuh selama ini keras kepala ke kamu. Apalagi yang sebenarnya ingin dia ungkapkan kejujuran sama kamu. Dia itu sekarang pengen jujur bahwa dia itu hidupnya sedang lagi harus fokus sama suatu hal. Jadi dia belum siap kalau untuk harus seriusnya cuman ke arah kamu, karena ada fokus lain yang harus dia merasa bahwa sekarang adalah aku fokusku tentang masalah finansial itu adalah sudah yang harus yang paling tepat buat aku sebenar-benarnya. Jadi dia mau bilang jujur sama kamu bahwa dia merasa bahwa apa yang dia lakukan sekarang dengan dia hanya fokus ke kerjaan dan mungkin nggak begitu fokus ke kamu karena memang dia merasa itu yang harusnya dia jalankan. Oke. Dan dia sebenarnya meskipun apapun yang terjadi, sebenarnya dia menyimpan suatu kekaguman sama kamu. Terlepas dari situasi dan kondisi yang ada, dia sebenarnya mempunyai kekaguman sama kamu. Mungkin kamu sosok yang sama ini dia sayang, sosok yang kuat buat dia, sosok yang selalu memberi buat dia. Meskipun tidak pernah terucap ya pujian dari dia langsung, tapi sebenarnya di sini punya sisi mengagumi diri kamu. Oke. Dan dia merasa bahwa kenapa dia menarik diri sekarang? Karena dia merasa bahwa apa yang jadi kemauan kamu, apa yang jadi visi misi kamu, apa yang jadi visi misi dia itu adalah sesuatu yang berbeda dengan diri dia. Jadi di sini ada sesuatu di mana kalian saling bertentangan, makanya dia memilih mungkin untuk menarik diri dan fokus dulu sama hal yang lain gitu loh. Karena dia merasa fokus kamu sama fokus dia beda nih. Yang ada nanti bisa saling bertabrakan. Kamu nabrak dia atau dia nabrak kamu. Oke. Dia pingin lebih kamu tuh menjalankan dengan lebih light, lebih ringan dulu, di mana kamu mungkin bisa fokus dulu sama diri kamu dan dia bisa fokus dulu sama dirinya dia. Gitu loh. Jadi di sini kayak mungkin saatnya ada break di mana kalian tuh saling terlalu intens buat dia gitu loh. Dia pingin kayak mungkin saatnya kamu harus bernafas dulu ya. Dia juga harus bernapas ya. Dan dia merasa bahwa mungkin ada jalan lain. Mungkin ada jalan lain untuk kamu atau mungkin ada jalan lain untuk kalian ya. Mungkin antara memang kalian harus terpisah dulu nanti di ujung jalan ketemu lagi, atau memang kamu harusnya sama orang lain, dia harusnya sama orang lain. Dia merasa bahwa kamu masih bisa exploring lagi gitu loh sebenarnya. Di sini ada yang dark man ya. Tadi ada fair man, sekarang ada dark man. Jadi ada yang kulitnya mungkin berwarna lebih gelap, ada juga yang rambutnya berwarna gelap. Oke, apalagi kejujuran yang mau dia ungkapkan. Karena dia merasa sekarang bahwa hidupnya dia itu dia sedang tidak merasa bahagia dengan hidupnya dia. Jadi banyak kekecewaan. Tadi kan selalu udah bilang kan dalam hidup dia. Sehingga ya dia tidak lagi menjadikan prioritas untuk relationship karena hidup dia pun masih penuh dengan banyak kekecewaan. Dia masih kepingin untuk fokus dulu membereskan apa yang harus dia bereskan. Di sini ada pemberesan tentang masalah rumahnya, masalah keluarganya. Ada yang dia merasa aku pun juga harus mungkin punya tempat tinggal sendiri dulu gitu. Jadi di sini ada situasi-situasi di mana dia merasa aku harusnya pemberesan terlebih dahulu. Oke. Dan dia merasa bahwa ini semua masih proses, seperti seekor ulat bulu ya, yang harus masih berproses kalau mau jadi kupu-kupu ya. Tidak terkadang apa yang kita inginkan itu nggak harus selalu jalannya kayak gitu. Akan bisa ada perubahan ya. Dia nggak tahu perubahan apa yang akan datang. Dia cuma merasa bahwa situasi sekarang pun belum tentu harga mati gitu loh. Bisa saja kedepannya memang kalau kita berjodoh kita ketemu lagi. Kalau memang akan ada situasi yang lebih baik, mungkin aku akan ketemu lagi gitu loh sama kamu. Karena sekarang dia merasa bahwa pikiran dia tuh sedang lagi mumet, sedang lagi nggak jelas pikirannya dia, sehingga dia memang butuh untuk mengkelirkan dan menyelesaikan dulu gitu loh. Dan dia lebih kepingin kayak lebih butuh seorang teman sekarang ya. Jadi mungkin dia lebih kepingin hubungan kalian mungkin sekarang sekedar teman aja ya. Atau memang dia mungkin lebih kepingin ya udah kamu juga mungkin jangan fokus sama kamu, mungkin kamu bisa mencoba untuk berteman dengan orang lain. Oke. Dia hanya cuma tahu bahwa dia harus melewati situasi ini, situasi masalah ini baru dia bisa ke kamu. Oke. Tuh kan, banyak rintangan, banyak masalah yang harus dilewati. Jadi
Sehingga dia menyadari bahwa dia realistis, aku nggak bisa mengutamakan kamu lagi gitu loh, karena banyak masalah yang harus dilewati. Dan dia yakin akan ada orang lain yang mungkin bisa lebih punya potensi lebih baik untuk kamu kasih kesempatan sama orang itu gitu loh. Jadi dia berusaha kayak, dia menyadari dia tidak bisa menahan kamu, bukan karena nggak sayang sama kamu ya, tapi lebih kepada melihat bahwa mungkin ada opportunity lain untuk kamu. Oke? Dan dia menyadari bahwa kamu layak untuk dapat seseorang yang lebih baik daripada dia gitu. Jadi jangan menunggu dia dan akhirnya terkatung-katung demi dia gitu loh. Karena dia menyadari bahwa mungkin hubungan kalian harusnya menjadi sesuatu yang lain. Mungkin bukan jadi pasangan gitu loh. Mungkin bukan jadi pasangan. Mungkin buat sekarang, dia nggak tahu ke depannya. Mungkin hanya bisa seperti sekarang. Mungkin kita jadi teman dulu gitu loh. Apa yang sebenarnya dia rasakan? Kan? Dia ingin kamu lebih membuka hati kamu. Ya mungkin dengan ada situasi yang sulit seperti ini, jadi lebih membuka bahwa ya mungkin sebaiknya kamu sama orang lain gitu loh. Tidak seburuk itu. Mungkin dengan situasi sekarang kamu jadi bisa belajar bahwa ada seseorang yang mungkin bisa lebih baik untuk kamu. Dan dia sendiri pun masih tidak yakin terhadap hubungan kalian seperti apa. Ya makanya dia mau fair dan jujur bilang bahwa ya dia sendiri pun belum bisa clear berpikir hubungan kalian akan seperti apa. Karena dia merasa bahwa dia belum bisa jadi seseorang yang baik untuk kamu, karena kamu mungkin masih banyak komplain ke dia nggak cukup baik untuk kamu. Jadi sehingga dia merasa kayak mungkin kamu harus sama yang lain. Meskipun dia selalu merasa tertarik lagi sama kamu ya, karena dia sering bermimpi soal kamu, tapi dia menyadari dia tidak bisa menahan kamu hanya untuk dia. Aku sih sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Iya. Bagaimanapun juga dia sebenarnya kepingin punya masa depan sama kamu ya. Hanya situasi dan kondisi sekarang dia realistis ya. Dan yang terakhir adalah tuh kan, being fair sometimes bring us balance and more understanding. Dia merasa bahwa fair aja gitu loh. Situasi dan kondisi dia sekarang nggak bagus, kamu mungkin punya opportunity lagi untuk ketemu sama orang lain gitu loh. Intinya itu sih kalau yang Sora tangkap. Apa sih masukan buat kamu? Masukan buat kamu adalah ambil waktu memang kalau untuk berpikir terlebih dahulu. Tapi kamu sudah tahu, kalau kamu mau menunggu dia, ini nggak tahu, ini adalah menunggu dalam ketidakpastian gitu ya. Jadi kalau mau tunggu ya silahkan tunggu gitu loh. Dalam ketidakpastian gitu loh. Karena situasi dia itu nggak tahu dia sampai berapa lama dia bisa mencapai situasi yang lebih baik gitu loh. Karena dia menyadari bahwa ya sekarang sesuatunya sekarang nggak pasti buat dia. Oke? Sampai situasi berimbang dia baru bisa melakukan pergerakan. Jadi saran Sora, kalau kamu mau tunggu ya tunggu dengan ikhlas. Kalau memang sudah nggak mau nunggu ya sudah, gitu. Cari yang lain aja. Oke? Kak Sora, tapi kan nggak segampang itu. Sora tahu, nggak ada yang gampang ya. Nggak ada yang gampang. Oke? Tapi ya akan ada sesuatu yang mungkin datang ke kamu gitu loh ya, kalau kamu benar-benar ikhlas memilih salah satunya ya. Jadi bukan berarti orang ini nggak sayang sama kamu, orang ini sayang sama kamu gitu loh. Cuman karena dia menyadari ada juga mungkin teman yang kasih dia masukan kayak ya sudah gitu loh, kamu menahan dia pun nggak jadi lebih baik gitu loh. Itu aja sih kalau dari Sora ya. Siapapun orang itu, semoga apa yang Sora bacakan bisa berguna untuk kamu ya. Kita mau coba lihat untuk zodiaknya. Kita akan coba lihat untuk zodiaknya. Oke, kita akan pakai charm aja. Zodiak dari dia. Oke. Ada Sagittarius, ada Leo, ada Taurus, ada Cancer, ada Aquarius. Ada Libra dan ada Aquarius lagi. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang mencoba untuk ke alfabetnya. Kita coba lihat alfabetnya ya. M, S, P, Z, A, N, L, C, K, D, A, X, F, R, G, B, T, B lagi, Z, dan ada R nih ya.
Silakan di pause buat biar bisa lihat dengan lebih jelas ya. Dia sudah ada zoom, silakan di pause. Oke. Itu aja dari Sora ya. Semoga apa yang Sora sharingkan bisa berguna untuk kamu. Yang pengen personal reading silahkan hubungi Sora di Instagram bawah ya. Yang pengen beli kartu juga bisa. Yang pengen belajar baca kartu juga bisa. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya ya Sahara. I love you as always. Jangan lupa untuk subscribe juga ya. Bye.